putra nira haji lanang singgi paparan rakyat jati suara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Sutrakusuma, salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saat ini kami dengan pemuda-pemuda lainnya yang ada di Desa Bayan sedang giat-giatnya membangun kembali seni budaya lokal yang ada di Desa Bayan yang hampir punah, yang tidak pernah pentas, hampir bersetengah abad, ya, hampir 50-an tahun. Cupak Gurantang ini ya, merupakan salah satu kesenian milik masyarakat Desa Bayan. Dikisahkan ya, dalam kisah Cupak Gurantang ini mereka berdua hidupnya berkelana atau mengembara, tak tahu tujuan ya, kemana langkah kaki mereka, disitulah tujuan mereka. Dalam perjalanannya bertemu di tempat sebuah saung yang dihuni oleh sepasang suami istri ya, yang tidak memiliki anak, yang diberi nama Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Di sini Raden Cupak dan Raden Gurantang ya, kemudian disuruh oleh Raden Gurantang menyuruh kakaknya untuk meminta sekedar makanan untuk sebagai sangunya melanjutkan perjalanannya. Tapi karena sifatnya yang kurang baik itu tidak dapat, malah Cupak ini diusir oleh Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Nah, kemudian Raden Cupak menyuruh adiknya yang masuk ke tempat saung atau tempat tinggal dari Inak Bangkol dan Amak Bangkol ini untuk minta bekal untuk melanjutkan perjalanan. Karena sifatnya yang asih, sifatnya yang lemah lembut, inilah membuat hati Inak Bangkol dan Amak Bangkol merasa kasihan, sehingga diberikanlah bekal berupa sebungkus nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian Raden Gurantang minta pamit untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nah, di sini juga ketika nasi atau sangu ini didapatkan oleh Raden Gurantang, di sini akal picik dari Cupak juga sudah kelihatan. Ya. Mereka Raden Cupak menyuruh adiknya Raden Gurantang untuk mencari air, kemudian dia makan sendiri ya, nasi yang didapatkan dari Inak Bangkol. Sehingga begitu nasinya habis, dia pura-pura tidur, sehingga nasinya dianggap atau dikirain dimakan oleh binatang buas lainnya. Karena kecewaan Raden Gurantang ke Raden Cupak, akhirnya Raden Gurantang marah dengan membuang air yang dibawa sehingga tidak dapat diminum oleh Gurantang. Karena sifat sabarnya Raden Gurantang ini selalu mengalah, dan mereka melanjutkan perjalanannya ke
sebuah tempat. Di perjalanan ini ya, mereka bertemu dengan Raden Patih, dua patih utusan Raja Dahanegara bernama Patih Mangkubumi dan Mangkunegara. Kemudian menceritakan tujuannya bahwa mereka diutus oleh Raja Dahanegara untuk mencari seseorang yang berani membunuh dan menyelamatkan putrinya di sebuah gua. Karena ketertarikan Raden Cupak ini untuk menikahi seorang putri raja, akhirnya menyanggupi dan Raden Cupak mengiyakan, sehingga oleh kedua patih ini dibawa ke istana Dahanegara. Nah, sampai di Dahanegara diceritakanlah bahwa kesiapannya untuk melawan raksasa, sehingga diberi sebuah keris sebagai senjata untuk membunuh raksasa. Sehingga perjalanan Raden Gurantang dan Raden Cupak menuju gua tempat persembunyian putrinya. Nah, sampai di dekat gua tempat persembunyian Raden putri ini, Raden Cupak tidak punya nyali, malah ingin balik, tidak berani. Tetapi karena Raden Gurantang berat dengan perjanjiannya dengan Raja Dahanegara, sehingga dia yang berani, sehingga raksasanya terbunuh oleh Raden Gurantang, dan juga Raden Gurantang yang menyelamatkan putri dari Raja Dahanegara tersebut. Singkat cerita, di Raden Cupak ini, ketika raksasa sudah mati terbunuh oleh Raden Gurantang, timbul niat jahatnya ke saudaranya sendiri, yaitu Raden Gurantang, di mana disuruh yang mengambil atau menjemput putri di gua itu adalah Raden Gurantang. Sehingga begitu putrinya naik dari gua dan terselamatkan, niat bejat dari Raden Cupak ini timbul untuk membunuh saudaranya sendiri, ya, dengan cara mendorong Raden Gurantang masuk ke gua tersebut. Sehingga Cupak kembali ke istana Dahanegara bersama tuan putri yang diselamatkan. Nah, sesampai di kerajaan Dahanegara, ya, ketika mau diadakan acara pernikahan putri dengan Raden Cupak, muncullah Raden Gurantang, ya. Raden Gurantang di alun-alun tempat acara perkawinan Raden Cupak dengan Raden Gurantang. Pada saat itu diadakan acara temetian atau perisian, ya. Acara perisian ini disaksikan oleh Raja Dahanegara. Di saat itulah muncul Raden Gurantang bersama dua orang sepasang suami istri bernama Inak Kasian dan Amak Kasian, yang merupakan orang yang menolongnya sesaat ada di dalam goa itu. Nah, ketika tahu itu Raden Gurantang, maka Raden Cupak mulai takut, mulai was-was, dan akhirnya ketika acara temetian atau perisian itu terjadi,
sudah kekalahan pada Raden Cupak, sehingga yang menang Raden Gurantang. Dan di sana juga putri raja mengaku bahwa yang menolongnya itu adalah Raden Gurantang, bukan Raden Cupak. Ini cerita singkat dari Cupak Gerantang ini. Kemudian para tokoh yang berperan di dalam senian klasik Cupak Gerantang ini yaitu pertama Raden Cupak, Raden Gurantang yang merupakan saudara adik kakak. Kemudian sepasang suami istri bernama Inak Bangkol dan Ama Bangkol. Kemudian dua orang patih, Mangkubumi dan Mangkunegara. Kemudian satu Prabu Dahanegara, satu putri, dan satu pengasuh dari putri raja bernama Condong. Kemudian pemeran pendukung lainnya pada saat acara perkawinan putri dengan Raden Gurantang. Seni budaya ini juga bukan hanya sekedar pentas yang kami harapkan, yang kami menjadi tujuan utama kami, tapi bagaimana dalam pentas itu ada proses edukasi, ya, proses edukasi yang kami harapkan. Misalnya dari generasi kami bisa melakoni atau bisa menari, ya, sesuai dengan perannya. Kemudian juga dari generasi kami yang sekarang ini bisa belajar ikut menggending, ya, ikut menabuh di gamelan itu. Tentunya karena kami sekarang ini sedang menggiatkan wadah kami yang bernama Sanggar Seni Taruna Dedara Bayan ini. Ini menjadi wadah kami dalam pengembangan seni budaya yang ada di Desa Bayan. Kemudian tentunya dengan kegiatan ini kami dari mewakili generasi-generasi sekarang, kami mengharapkan, ya, pada generasi yang ada di Desa Bayan ini untuk mencintai, ya, mencintai seni budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Bayan sebagai peninggalan leluhur yang bernilai tinggi sebagai jati diri kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi sebagai masyarakat adat Bayan, yaitu kemajuan boleh kita raih, boleh kita gapai, ya, tetapi peninggalan ajaran leluhur kita, nenek moyang kita, tetap kita lestarikan, tetap kita jaga untuk masa depan kita, untuk mengenal jati diri kita sebagai masyarakat adat di Desa Bayan.